Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita ta'zimi Ketua PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan, beliau sahabat Nyi Hajjah Nur Hasanah Rafi'i, juga yang saya cintai serta amat sangat saya banggakan seluruh sahabat Fatayat dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan kepada kita kekuatan dalam keistiqomahan berkhidmah li'i'la'i kalimatillah dalam organisasi yang amat sangat kita cintai ini, dalam organisasi agung Fatayat Nahdlatul Ulama. Sahabat Fatayat dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian tematik yang diselenggarakan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Bangkalan. Dan alhamdulillah hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan beberapa hal mengenai fadilah membaca Al-Quran, fadilah menghatamkan Al-Quran, dan juga membangun motivasi kita untuk mengisi bulan Ramadan kita dengan bacaan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, serta para ulama-ulama kita. Sahabat Fatayat dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran itu merupakan kalamullah nan agung. Dan juga disebutkan Al-Quran merupakan bagian dari hablullah, tali Allah. Hal ini disandarkan pada salah satu ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada hablullah, tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasannya makna hablullah itu menjadi dua bagian, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasannya hablullah itu bermakna sebagai agama Allah. Hal ini disandarkan pada salah satu ayat Al-Quran, masih di surah yang sama, di ayat 112 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah. Kehinaan bagi mereka dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali mereka yang berpegang teguh pada tali Allah, yakni agama Allah. Kemudian pendapat kedua sahabat yang menyatakan bahwasannya Al-Quran ini adalah hablullah, atau hablullah itu dimaknai sebagai Al-Quran. Hal ini disandarkan pada salah satu hadis Nabi, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Kitabullah huwa hablullah. Kitabullah, Al-Quran itu merupakan hablullah. Al-mamdudu minas sama'i ilal ard, yang menjulur dari langit ke bumi. Karenanya sampai di sini
Mari kita kokohkan niat kita untuk senantiasa berpegang teguh pada tali Allah yang satu ini, yakni Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran selain hablullah itu juga disebutkan sebagai perniagaan yang tidak akan pernah mengenal kata rugi. Dasarnya adalah salah satu firman Allah dalam surah Fatir ayat 29. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah. Nah, innal ladzina yatluna kitaballah yakni Qur'ul Quran. Ini dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi. Yakni yatluna kitaballah itu bermakna membaca Al-Quran. Barang siapa orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan dan menafkahkan hartanya di jalan Allah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka yarjuna tijaratan lan tabur, hakikatnya dia sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah mengenal kata rugi atau dagangan. Sahabat Fatayat dimanapun berada, ngomong-ngomong masalah dagangan, sebagai kaum atau makhluk yang unik semisal kita ini, tentunya saat kita berdagang, kita amat sangat jeli dengan perihal untung dan rugi. Lagi pula siapa sih yang menginginkan dagangannya itu rugi? Jangankan terhadap dagangan diri kita sendiri, terhadap dagangan orang lain pun kadang sering kali bahkan kita masih amat sangat teliti dengan masalah untung dan rugi. Contoh kecilnya saja, saat mungkin kita menginginkan membeli sesuatu di salah satu supermarket, contohnya kita hendak membeli sebuah tas. Kemudian sampai di salah satu supermarket, kita menemukan beberapa tas yang menurut kita cocok untuk kita. Kemudian dari beberapa tas itu, atau dari 2, 3 atau beberapa tas itu, ada satu tas yang dibanderol dengan harga 50.000 net atau pas tanpa bisa ditawar. Kemudian di satu tas yang lain kita melihat ada harga 100.000 dengan diskon 50%, yang artinya kita harus membayar 50.000. Lah di situ seringkali jiwa keunikan kita sebagai wanita itu timbul. Kita seringkali terpacu pada diskon yang 50.000. Kenapa? Karena diskon tersebut kita anggap lebih menguntungkan terhadap kita. Padahal kita ketahui bahwasannya yang harus kita bayar adalah harga yang sama-sama 50.000. Tapi karena ada embel diskonnya, maka kita akan lebih tertarik pada yang diskon 50%. Begitulah karakter yang unik dari seorang wanita. Kemudian sahabat, sebagai sebuah dagangan, pada hakikatnya kita tentu menjadi orang yang senantiasa akan menjaga dagangan kita, berada di belakang dagangan kita. Tapi perihal Al-Quran, dalam tafsir ini disebutkan bahwasannya inna kullatajirin miwara'i tijarati. Setiap orang yang berdagang itu pasti berada di belakang dagangannya. Wa innakal yaumah
Wa innakal yauma min wara'i kulli tijaratin. Dan sesungguhnya kamu hari ini berada di belakang semua perdagangan, semua perniagaan. Jadi kita berada dalam dagangan atau perniagaan yang sangat istimewa. Dan juga di sini disebutkan yarjuna tijaratan lan tabur, artinya yarjuna thawaban indallah la budda min husulihi. Artinya kita sedang mengharapkan balasan dari Allah yang sudah pasti kita akan mendapatkannya. Tuh, Al-Qur'an sebagai perniagaan. Kemudian sahabat, hal yang paling penting dan paling utama yang tentunya kita harapkan dari Al-Quran adalah syafaat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak akan datang kepadamu di hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai yang bisa memberi syafaat li ashabi pada sahabatnya. Kata li ashabi atau sahabat, sahabat Al-Qur'an, atau yang seringkali kita minta pada Allah di setiap doa-doa Al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Qarin atau sahabat itu tentunya adalah posisi yang amat sangat dekat, status yang amat sangat dekat dengan Al-Qur'an. Sebagaimana sahabat, tentunya orang-orang yang berhak mendapat predikat ini bukanlah orang-orang yang hanya menyapa Al-Quran 1-2 kali dalam seminggu atau 1-2 kali dalam sebulan. Ya masa iya ada seorang sahabat yang hanya berkenan menyapa sahabatnya seminggu 2 kali atau sebulan 2 kali atau bahkan sehari cuma 1 kali. Yang namanya sahabat, kita punya kesedihan, kita akan ceritakan kepada sahabat kita. Kita punya kebahagiaan, yang pertama kali kita ingat adalah sahabat kita dan seterusnya. Begitulah sahabat Al-Quran. Jika kita ingin mendapat predikat sebagai sahabat Al-Quran, maka di setiap susah, di setiap sedih, di setiap bahagia kita upayakan untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Semata untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena disebutkan bahwasanya kelak di hari kiamat, Al-Quran akan datang menyapa kepada kita. Dan Al-Quran mengatakan, kenalkah kamu padaku? Nah, kemudian Al-Quran menyatakan kembali, aku adalah Al-Quran yang senantiasa kamu baca setiap harinya, di siangmu, di malammu. Dan hari ini aku akan memberikan syafaat kepadamu. Ini, syafaat Al-Quran. Syafaat yang cukup berbeda sebenarnya dengan syafaat yang lainnya. Kita kenal ada satu syafaat yang tidak ada tandingannya, yakni syafaatul uzma, syafaat dari Rasulullah SAW. Setelahnya ada syafaat Al-Quran. Sahabat fatayat dimanapun berada, insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Al-Qasih Al-Baghdadi dalam kitab Sirajul Qari Al-Mubtadi menyebutkan bahwasannya syafaat Al-Quran itu berbeda dengan syafaat yang lain. Syafaat Al-Quran ini mencegah seseorang untuk masuk ke dalam neraka atau mendapatkan azab. Sedangkan syafaat yang lain ini menyelamatkan seseorang dari api neraka
atau setelah merasakan panasnya api neraka atau merasakan pahitnya adab. Ini perbedaan dari syafaat Al-Quran dan syafaat yang lain yang tentunya di bawah syafaatul uzma. Sahabat fatayat dimanapun berada, beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi tentunya sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk berlomba-lomba mencintai Al-Quran, mendekati Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Karena sahabat, ada satu lagi predikat yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita jika kita berhasil mendekati Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Predikat apa itu? Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya innallah ahlin minnas, Allah memiliki keluarga dari manusia. Tentunya sahabat, keluarga yang dimaksudkan bukan untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi makna keluarga di sini artinya makhluk atau hamba-hamba yang dicintai oleh Allah lebih dari yang lain. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, manhum?" Rasulullah, siapa mereka ya Allah? Rasulullah, siapa orang-orang beruntung itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka itu adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Predikat semacam ini sahabat tentunya bukan hal yang mudah untuk dicapai. Karenanya banyak sekali ujian, akan banyak sekali rintangan untuk kita bisa mencapainya. Namun dalam sebuah hadis qudsi Allah telah menyampaikan salah satu cara kita untuk menjadi ahlul Quran diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, man syaghalahul Quran wa dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Man syaghalahul Quran wa dzikri am mas'alati. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, bahkan sampai lupa meminta kepadaku, berzikir dengan Al-Quran, man syaghalahul Quran wa dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang jauh lebih utama daripada yang aku berikan pada orang-orang yang meminta. Coba kita ingat sahabat, setiap kali kita memiliki sesuatu, entah itu makanan atau barang, yang paling akan kita ingat pertama kali adalah siapa? Pastinya keluarga. Orang-orang yang kita cintai. Di sini adalah janji Allah, bukan janji manusia, bukan janji siapapun yang mungkin bisa berdusta, tapi ini janji Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari janji Allah. A'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Jika yang lain harus mengajukan proposal terhadap kita, seandainya kita memiliki kedudukan, maka bagi seorang keluarga, proposal itu tidak lagi dibutuhkan. Bahkan dia akan diberi sebelum meminta. Yang diberi adalah hal yang lebih utama daripada yang diminta oleh orang-orang yang lain. Itulah
pentingnya kita meminta pada Allah untuk menjadikan kita bagian dari ahlul Quran, ahlullah. Sahabat Fatayat dimanapun berada, perihal ahlul Quran, mungkin kita akan sering kali merasa bahwasannya ahlul Quran itu lebih dekat kepada orang-orang yang menghafal saja. Mungkin memang ada betulnya, akan tetapi ini dipatahkan oleh salah satu pendapat dari seorang ulama yang menyatakan bahwasannya ahlul Quran itu tidak hanya berhak dimiliki oleh orang yang menghafal Al-Quran saja. Predikat ahlul Quran tidak hanya berhak dimiliki oleh orang yang hafal Al-Quran saja. Karena orang yang hafal Al-Quran pun itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah orang yang betul-betul berniat untuk menghafal Al-Quran mulai dari awal surah sampai akhir surah. Dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Di situ pun masih diharuskan untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran yang dia hafal untuk mencapai predikat ahlul Quran. Sahabat, ada satu lagi jenis yang insya Allah berhak mendapat predikat ahlul Quran, yakni adalah orang yang mungkin tanpa sengaja menghafal Al-Quran. Kenapa kok saya katakan tanpa sengaja? Karena sejatinya dia tidak berniat untuk menghafal, tapi karena dari seringnya membaca, kemudian akhirnya tanpa dia sadari dia menghafal beberapa surah atau bahkan seluruh surah dari Al-Quran. Sebagaimana contoh kecil saja, kita membaca surah Yasin. Mungkin sejak kecil kita diajarkan untuk membaca surah Yasin di waktu-waktu tertentu. Sampai suatu ketika kita sudah dewasa, tanpa kita sadari, surah Yasin sudah berada di luar kepala kita. Artinya sudah kita hafal. Dan kita tidak pernah merasa berniat untuk menghafalkan surah Yasin. Nah, itu contoh kecil. Atau mungkin yang sering kita jumpai, guru-guru kita, kalau bahasa Madura, ada yang menyebutnya adalah guru tolang, guru tolang. Nah, guru-guru yang mengajar di kampung-kampung, di surau-surau, di langker-langker. Nah, beliau semua itu sering kali kita jumpai bisa memperbaiki bacaan dari murid-muridnya bahkan tanpa melihat, seakan-akan beliau hafal. Dan ternyata memang belum pernah menghafal. Beliau bisa membenarkan dan seakan-akan menghafal itu karena apa? Saking dari seringnya beliau membaca Al-Quran. Saking dari istiqomahnya beliau membaca, menghatamkan 1, 2, 3 kali Al-Quran dalam hidupnya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Sanadi. Klasifikasi dua penghafal Al-Quran tadi itu merupakan pendapat dari beliau. Sebenarnya sahabat, begitu luar biasanya orang yang mampu istiqomah membaca atau bahkan menghatamkan Al-Quran. Perihal menghatamkan Al-Quran, kita seringkali menjumpai sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, "Idza khatamal abdul Quran, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfi malakin."
ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, ketika seorang hamba menghatamkan bacaan Al-Qurannya, maka ada 60.000 malaikat yang memintakan atau memohonkan rahmat terhadapnya. Hadis ini kemudian dalam kitab As-Sirajul Munir, Syarah Jami' Shaghir, itu disebutkan bahwa ulama cenderung berpendapat bahwa kemuliaan ini, fadilah ini hanya akan didapat oleh orang yang menghatamkan Al-Quran dari awal surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, sampai surah An-Nas secara individu. Dibaca sendiri mulai dari awal sampai akhir. Lalu bagaimana kemudian fadilah khatmil Quran itu bisa kita dapat jika fadilahnya hanya ditujukan pada yang membaca secara individu dari awal sampai akhir? Sahabat fataya dimanapun berada, tidak perlu risau, karena pendapat ini bukan satu-satunya pendapat yang kemudian akan menjatuhkan motivasi kita untuk menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Karena dalam kitab At-Tibyan Adab fi Hamalatil Quran itu disebutkan, diceritakan bahwa setiap kali sahabat Anas bin Malik hendak menghatamkan Al-Quran, beliau memanggil terlebih dahulu anggota keluarganya untuk berdoa bersama dengan beliau, untuk berdoa khatmil Quran bersama dengan beliau. Dan para sahabat juga setiap kali membaca doa khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran, beliau berseru, beliau mengucapkan tanzilur rahmah, rahmat telah datang kepada kita, rahmat Allah telah turun kepada kita. Dan ini dikuatkan oleh salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'al Quran thumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian berdoa, membaca Al-Quran, menghatamkannya entah itu sendirian atau bersama-sama, kemudian dia berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengamini doa mereka. Bayangkan sahabat, untuk mengumpulkan 4.000 orang manusia untuk mengamini doa kita, seperti halnya yang biasa kita lakukan dalam bahasa Madura, selamatan atau apa, tahlilan dan lain sebagainya, untuk mengundang 4.000 orang yang berdoa untuk kita, mengamini doa-doa kita, itu tentu bukan hal yang mudah. Gampangnya saja butuh berapa biaya, itu dari segi dunia. Kemudian butuh kerja yang seperti apa? Butuh memasak nasi berapa kilo? Atau menyiapkan hidangan berapa macam banyaknya untuk mengundang 4.000 orang datang ke rumah kita. Dan sahabat, kita ketahui dari hadis ini bahwasannya setiap kita membaca Al-Quran dan berdoa, menghatamkan Al-Quran dan berdoa, yang datang mengamini doa-doa kita adalah para malaikat yang bersih dari dosa, yang tentunya aminnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, begitu kemuliaan Al-Quran, begitu kemuliaan orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Dan sahabat, ketahuilah bahwasannya hari ini kita berada di satu bulan yang penuh barokah.
yakni bulan Ramadan, bulan yang amat sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Karena apa? Karena di bulan Ramadan Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Di dalam bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran. Perihal nuzulul Quran ini tentunya sahabat yang menyimak sudah mengetahui, sebelumnya sudah dibahas oleh sahabat saya. Jadi fokus kita bukan di sini. Fokus kita adalah bahwa ternyata bulan Ramadan itu merupakan bulan yang tidak pernah disia-siakan oleh Rasulullah, bahkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan ulama-ulama kita untuk gencar membaca Al-Quran. Karena apa? Dalam malam-malam bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah merupakan manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan saat bulan Ramadan bertambahlah kedermawanan beliau. Yalqahu Jibril. Datang kepada beliau, menemui beliau malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril datang kepada beliau setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Beliau berdua, malaikat Jibril dan Rasulullah, bersama-sama mudarrasah Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalam. Dan kita ketahui bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan paling dermawannya manusia terhadap kebaikan, lebih dari angin yang bergulir. Nah, ini kebiasaan Rasulullah setiap kali datang bulan Ramadan. Disebutkan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah bercerita kepada Sayyidah Aisyah, beliau setiap kali bulan Ramadan itu mudarrasah dengan malaikat Jibril, bisa 1 kali khatmil Quran, 1 kali hataman. Tapi tidak ketika tahun terakhir beliau hidup. Menjelang wafat beliau di tahun terakhir, Ramadan terakhir, beliau bahkan membaca Al-Quran, mudarrasah Al-Quran bersama malaikat Jibril itu sebanyak 2 kali. Sahabat fatayat dimanapun berada, insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tersebut itu merupakan sebuah motivasi untuk kita, di mana hadis tersebut menunjukkan pentingnya kita menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh untuk mendekat pada Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ternyata waktu yang paling utama untuk kita mudarrasah Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu yakni adalah waktu malam, sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena di malam hari kita itu umumnya kesibukan kita sudah berkurang dan hati kita itu jauh lebih hening, jauh lebih tenang ketika malam hari, sehingga kita bisa lebih fokus mendalami Al-Quran. Dan juga tentunya akal pikiran kita akan jauh lebih mampu untuk mencerna secara dalam firman-firman Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang kekhususan atau keistimewaan beribadah di malam hari. Dalam surah
Al-Muddatsir, mohon maaf, dalam surah Al-Muzammil ayat ke-9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal laili itu bagian dari waktu di malam hari. Secara keseluruhan, waktu di malam hari kita sebut sebagai nasyi'ah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an. Itu merupakan waktu yang amat sangat tepat untuk meraih kekhusyuan. Hiya asyaddu wata'an. Untuk merenungi, yang paling kuat untuk merenungi diri, paling kuat untuk merenungi ibadah-ibadah kita, lebih khusyuk di malam hari. Wa aqwamu qila, dan bacaan kita, bacaan Al-Quran kita akan jauh lebih berkesan di malam hari. Nah, Allah seakan-akan sudah paham terhadap kita sebagai manusia yang di siang harinya seringkali disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Karenanya di ayat selanjutnya Allah menyebutkan innalaka fin nahari sabhan tawila, dan bagimu di waktu siang itu merupakan waktu yang rawan memiliki urusan yang panjang. Nah, karenanya ini merupakan solusi bagi kita yang mungkin riwah ketika di siang hari sebagai ibu rumah tangga, belum lagi mengurus suami, mengemong anak, atau bahkan menyiapkan buka puasa, belum lagi yang mungkin punya aktivitas di luar. Kita bingung bagaimana caranya kita membagi waktu untuk tetap bisa maksimalkan Ramadan kita. Kita pilih waktu malam, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan bersama malaikat Jibril. Sahabat fatayat dimanapun berada, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu merupakan suatu hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, serta tabi'in, serta para ulama kita. Beliau semua betul-betul getol untuk meraih kemuliaan Ramadan bersama Al-Quran. Salah satu contoh mungkin di dalam sholat, ada para sahabat yang sampai dalam satu rakaatnya membaca 100 ayat. 100 ayat dari Al-Quran. Sampai-sampai disebutkan, sampai disebutkan bahwasannya beliau menahan diri dengan tongkat agar tidak sampai terjatuh karena saking lamanya beliau berdiri. 100 ayat dalam satu rakaat, Masya Allah. Kita kadang membaca 10 atau bahkan 20 dari ayat Al-Quran saja masih kurang ringkas saja. Kemudian sahabat ada bahkan yang sengaja mengikat diri dengan tiang-tiang masjid agar tidak sampai terjatuh karena saking lamanya berdiri membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini yang dilakukan, yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in. Dan kita juga ketahui bahwasanya para ulama kita dalam meraih keberkahan bulan Ramadan bersama Al-Quran, beliau bahkan menghatamkan Al-Quran beberapa kali banyaknya. Ada Imam Qatadah, beliau di hari-hari biasa selain Ramadan, beliau biasa menghatamkan Al-Quran 7 hari 1 kali. 7 hari 1 kali di hari-hari biasanya. Tapi di bulan Ramadan, maka beliau akan menghatamkan Al-Quran 3 hari 1 kali. Dan ketika tiba di Ashrul Awakhir, beliau akan meningkatkan upayanya untuk menghatamkan Al-Quran
1 hari 1 kali khataman. Imam Qatadah. Dan kita juga kenal imam besar kita, Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. 60 kali sahabat. Bukan 6 kali. Atau bukan hanya 6 juz atau bahkan 6 lembar. Kemudian ada juga Imam Malik yang bahkan ketika bulan Ramadan tiba beliau sengaja mengurangi atau absen dari membaca hadis dan kegiatan-kegiatan lain, kegiatan majelis lain, hanya fokus untuk membaca Al-Quran. Itu juga yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau juga meninggalkan aktivitas yang lain hanya fokus untuk membaca Al-Quran. Jika yang saya contohkan itu dari kalangan laki-laki, apakah itu tidak cukup untuk membuat kita termotivasi? Saya punya jawabannya, bahwa ternyata Sayyidah Aisyah sendiri ketika bulan Ramadan beliau terbiasa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sampai pagi hari. Dan beliau akan istirahat, akan tidur ketika matahari terbit. Sayyidah Aisyah. Lalu apa kabar dengan kita? Sudah sampai di mana kualitas kecintaan kita terhadap Al-Quran? Dan sudah sampai di mana upaya kita untuk mendekatkan diri terhadap kitab suci Allah nan agung itu? Sahabat Fatayat dimanapun berada, dan semoga senantiasa berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulasan tersebut saya temukan dalam kitab Bughyatul Insan fi Wadhaif Ramadan. Keterangan-keterangan tadi yang harusnya memotivasi kita untuk meningkatkan upaya kita bersama Al-Quran di bulan Ramadan ini, itu berada di kitab tersebut. Sahabat Fatayat dimanapun berada, kalau kita bayangkan mungkin ini adalah hal yang amat sangat sulit, mengingat kesibukan kita, lebih-lebih sebagai ibu rumah tangga. Ini hal yang tidak mudah tentunya. Tapi sahabat, saya punya satu prinsip yang mungkin ini juga bisa ditularkan kepada para sahabat untuk menjadi kekuatan dalam menghadapi Ramadan, untuk menjadi kekuatan menghadapi Ramadan bersama Al-Quran. Apa itu? Al-Quran jangan jadikan Al-Quran sebagai beban, tapi jadikanlah Al-Quran sebagai wiridan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan mungkin apabila sahabat menemukan hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya katakan, dari apa yang saya sampaikan, itu murni kekurangan dan kelemahan saya. Semoga Allah senantiasa menguatkan kita untuk bersama-sama melangkah menjadi pribadi yang jauh lebih baik di bulan Ramadan ini, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, agar kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Kemudian ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.